Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati, para habaib, para asatidz, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Salihin Husain, Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Asep Ridwan, serta para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul sebagaimana biasa di setiap malam Rabu awal bulan, Majelis Ta'lim An-Nur, gabungan majelis-majelis An-Nur, kita baca kitab Syarah Hadis Jibril. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dan kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sekaligus tawakuf majlis Jam'iyah An-Nur sementara. Jadi kita liburkan sementara karena di bulan Maret nanti jatuhnya habis nisfu. Jadi sebelum nisfu Sya'ban biasanya majelis-majelis saya tawakufkan sementara ya. Insyaallah ini majelis untuk tutup permanen enggak insyaallah, biar istiqomah ya, biar lanjut terus kalau bisa sampai kiamat ya. Nanti insyaallah kita buka lagi sampai habis lebaran ba'dal Id. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit, ambil barakah dari kitab yang kita baca. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala as-sayyid al-alim al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid fi kitabih syarah hadis Jibril ila an qala fat-taharatu anil hadatsil asghari tahsulu bil wudu'i wa anil hadatsil akbari tahsulu bil ghusli wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli at-tayammumu fi halatil udhri kama sayati. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya salat itu membutuhkan syarat. Ada rukun salat, ada syarat salat. Di antara syarat salat kita harus bersih dari hadas kecil atau hadas dan juga hadas besar. Apa sih hadas? Hadas itu apa? Hadas itu adalah amrun i'tibari, sesuatu perkara yang dianggap ada oleh syariat. Kita nggak bisa lihat hadas itu apa. Mengangkat hadas, syarat solat mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas itu tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Tapi syariat menganggap hadas itu ada. Kita berwudu, wudu wajib. Air yang kita gunakan setelah wudu wajib namanya air musta'mal. Boleh gak kita buat wudu lagi? Enggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena itu air sudah digunakan untuk wudu yang wajib. Jadi air itu musta'mal, ada hadas di air tersebut. Tapi kelihatan apa enggak hadasnya? Enggak kelihatan. Jadi syariat nganggap hadas itu ada, kotor itu air. Cuman kita enggak bisa lihat. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, air yang musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk apapun. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang musta'mal tidak boleh dibuat wudu lagi. Tidak boleh dibuat mandi wajib lagi atau mandi sunnah, tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi boleh kita minum. Boleh kita gunakan untuk nyeduh kopi, umpama ya. Ini ada air bekas wudu. Kebetulan air galon habis. Ledeng mati. Ini ada air bekas wudu nih. Kita masak buat bikin kopi, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Halal masih. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah enggak boleh sama sekali udah. Jadi air yang habis digunakan untuk wudu, air yang udah digunakan bekas wudu enggak boleh digunakan lagi. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Allah bukakan mata beliau untuk melihat hadas. Untuk melihat hadas. Ternyata air yang digunakan bekas wudu itu airnya keruh banget. Jadi dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tuh ngeliat tuh air keruh banget. Setelah digunakan untuk wudu. Makanya Imam Abu Hanifah karena penglihatan beliau air itu keruh, beliau berpendapat tidak boleh air musta'mal digunakan untuk apapun, hatta untuk minum nggak boleh, karena beliau lihat itu air keruh. Allah buka hijab. Kalau kita kan habis wudu air
Ya, habis wudu airnya masih kelihatan bening nggak? Masih kan? Kecuali kalau orang yang wudu habis main blok-blokan, habis main bola blok-blokan, habis itu wudu, nah itu baru kelihatan airnya keruh karena blok. Tapi kalau nggak blok-blokan kita wudu, air bekas wudu itu tetap bening kelihatannya. Itu paham insyaallah ya. Jadi hadas, syarat sholat menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Fattaharatu anil hadatsil asghar, maka bersuci dari hadas kecil. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Bersuci dari hadas kecil itu tahsulu bil wudu, dapat dilakukan dengan berwudu. Dengan wudu maka bisa dilakukan menghilangkan hadas kecil. Hilang dah tuh hadas kecil kita. Tuh. Jadi orang kalau belum wudu enggak boleh sholat. Bahkan haram dia masuk ke dalam sholat kalau dia tahu dirinya belum wudu. Haram hukumnya. Allahu Akbar. Dia tahu dirinya belum wudu. Umpama sholat Jumat, ini dia ada di depan, soft depan. Begitu habis khutbah komat. Begitu komat, pas dia bangun keluar angin dari duburnya. Mau mundur keluar, malu. Sebenarnya mah nggak boleh malu ya. Boleh gak malu? Malu itu ada tempatnya, bukan seperti itu malu yang bener. Kayak orang nggak mau ngaji malu. Lu nggak ngaji, malu gua. Kadang-kadang orang ada yang ngomong begitu, gak ada gak? Ada. Malu gua ngaji ah. Lah malu ngapa? Ntar gua suruh baca lagi. Gua baca apa kagak? Nggak disuruh baca, baca apa? Ya. Itu bukan malu pada tempatnya. Umpama ada orang yang begitu dah, begitu qomat sholat Jumat dia ada di soft terdepan, begitu bangun dia kentut. Ketika imam takbiratul ihram dia mau mundur, dia mau keluar, malu sama orang. Ya, udah dah, lanjutin dah sholatnya, pura-pura sholat, padahal dia nggak punya wudu. Imam takbir, Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Padahal dia masih ada hadas kecil. Haram hukumnya tuh, nggak boleh. Haram, nggak boleh. Udah mundur aja keluar, nggak apa-apa, nggak usah pakai malu. Wudu lagi, ya. Ulama menyarankan kalau kita lagi ada satu perkumpulan sholat berjamaah, kita duduk di depan, tahu-tahu kita batal, itu keluar sambil tekep hidung, biar orang nyangkanya kita mimisan, ya, biar orang nyangkanya kita mimisan, ya, tekep hidung sambil keluar. Itu. Tapi kalau yang udah tahu mah tekep hidung pura-pura dia itu. Ya. Jadi jangan pakai malu. Nah, masuk ke dalam sholat tanpa mensucikan diri dari hadas kecil haram hukumnya. Jadi syarat sholat harus bersih dari hadas kecil. Dan bersih dari hadas kecil itu dapat dilakukan dengan berwudu. Nanti disebutkan bagaimana tata cara wudu yang baik. Ada nanti di bawahnya. Ya. Wa anil hadatsil akbar, dan ini atofnya, kalau dalam nahwu ada atof namanya. Wa anil hadatsil akbar ay at-taharatu anil hadatsil akbar, bersuci dari hadas besar
hadas besar. Kalau hadas besar, seluruh anggota badan kita punya hadas. Itu hadas besar namanya. Kalau wudu, yang ada hadas cuma anggota wudu saja. Hadas kecil itu adanya cuma di muka, tangan, ya, kepala, dan apa? Dia berdiam baik, nggak pernah wudu. Kepala dan kaki, ya. Ada orang nanya begini, Beb, kita kan ngeluarin angin dari dubur atau mengeluarkan kotoran dari dubur atau mengeluarkan air seni dari kubul, kemaluan depan. Kok yang dicuci muka? Ya. Kenapa enggak cukup kemaluan depan sama kemaluan belakang aja yang dicuci? Apa nyambungnya? Ya, dubur dan kubul yang keluar najis tapi muka yang dibasuh. Ya. Terkadang ibadah itu anak-anak terkadang ibadah itu ada yang masuk akal, ada yang enggak masuk, ngikut aja udah ta'abudi. Sebagai tanda penyembahan kita kepada Allah, walaupun umpama menurut akal nggak masuk, udah itu lakukan, karena itu perintah Allah. Sekarang sholat nih 5 waktu sehari, zuhur 4, asar 4, maghrib, isya, subuh. Kalau semua yang diperintahkan oleh Allah kudu dipertanyain, tanyain tuh atu-atu, kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib 3? Kenapa isya 4? Kenapa subuh 2? Ngapa yo? Nggak tahu kan? Sama. Artinya nggak semua yang ada dalam syariat itu harus dipertanyakan. Cuman kalau sama orang yang bahlul begitu biasanya saya jawabnya pakai logika aja. Sekarang anak bilang, ente kentut depan orang malu gak? Malu. Kalau malu yang ditutupin dubur ente apa muka? Hah? Ente kentut depan orang, pret, malu gak? Kalau malu, kira-kira ente yang ditutupin dubur ente apa muka ente? Nah, yang malu muka apa dubur? Muka yang malu kan, bukan dubur. Ya. Itu cuman jawaban logika aja, logika. Paham insyaallah ya? Jadi nggak usah dipertanyakan udah. Wudu hadasnya itu, hadas kecil itu adanya di muka, tangan, pala dan tapi kalau hadas besar di semua badan ada hadas. Di semua badan ada. Apa saja yang menyebabkan hadas kecil dan apa saja yang menyebabkan hadas besar, apa saja yang menyebabkan timbulnya hadas kecil dan apa saja yang menyebabkan timbulnya hadas besar nanti diterangkan. Apa saja yang membatalkan wudu sehingga menyebabkan adanya hadas kecil, apa saja yang menyebabkan kita wajib untuk mandi karena di tubuh kita ada hadas besar, nanti diterangkan. Yang penting ini bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan wudu, bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan mandi. Tahsulu bil ghusli. Kalau ente mau membersihkan hadas besar, ente harus mandi, tapi mandinya bukan seperti mandi sehari-hari kita, mandi wajib namanya. Ada caranya nanti, ada rukunnya, ntar diterangin. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah? Insyaallah paham. Wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli, dan bisa menduduki kedudukan wudu dan ghusl, bisa menduduki kedudukan wudu dan ghusl, mandi. Wudu menggunakan apa? Wudu pakai apa? Pakai air. Mandi pakai apa? Pakai air. Ketika tidak ada air,
air nggak ada umpama, ya, imma mati lampu atau apalah, ya, nggak ada air umpama. Mungkin kalau di Indonesia alhamdulillah air ini berkah, ya, walaupun musim panas tapi tetap air ada. Tapi kan di sebagian tempat nggak seperti di kita. Jangan lagi di luar negeri, dalam negeri aja dah. Jangan lagi di luar Jawa Barat, termasuk Jawa Barat tuh daerah-daerah pegunungan tuh kayak Cariu, ya, Jonggol yang atas itu kalau lagi musim kemarau dia susah air, susah, ya. Nah kalau lagi nggak ada air yang digunakan untuk mandi dan wudhu, maka tayamum bisa menduduki kedudukan keduanya. Nggak ada air nih, udah pengganti wudhu tayamum. Atau saya janabah bib, saya junub, air nggak ada, tayamum tetap. Tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan bisa menggantikan bisa menggantikan mandi, ya. Nanti bab tayamum ada lagi diterangkan nanti. Jadi ada bab menerangkan tentang wudhu, bab menerangkan tentang mandi. Nah kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi karena ada air, atau ada air tapi ente tidak bisa menggunakannya, sakit, atau ada sakit kulit yang kata dokter nggak boleh kena air dulu ya. Nah nanti tayamum bisa menduduki kedudukan air. Debu bisa menduduki kedudukan air dengan kita bertayamum. Paham kira-kira? Paham nggak? Insya Allah ya. Paham ya? Ya. Tapi fi halatil udhri, tayamum bisa menduduki kedudukan wudhu dan mandi ketika ente ada uzur, dalam keadaan uzur, ya, ada halangan. Halangannya nanti apa saja disebutkan nanti, termasuknya sakit tadi, atau fi syiddatil bard, di tempat dan cuaca yang sangat-sangat dingin, yang ente tidak bisa menggunakan air, ya itu boleh ente tayamum. Kalau dingin banget, sekiranya kalau ente gunakan tuh air dingin bisa membahayakan diri, ya. Tapi kalau di Bekasi sih enggak, dinginnya ogoan, ya, bukan dingin banget bener-bener dinginnya dingin banget itu mah dingin apa namanya, ya, dingin tuh kayak di tempat di Eropa tuh, ya, di Rusia. Pernah ke Rusia? Pernah gak? Belum pernah? Belasonoan saya tuh, ya. Itu tempat dingin-dingin tuh yang cuacanya minus, ya, minus tuh. Itu kalau mereka dinginnya sampai menimbulkan bahaya, boleh tayamum. Jadi ketika uzur boleh tayamum untuk menggantikan wudhu dan menggantikan mandi. Kama sayati, sebagaimana, ya, yang akan diterangkan di bab yang akan datang. Nanti diterangin satu-satu. Ya, insya Allah kita lanjutinnya habis Lebaran. Ini libur dulu nih. Maret libur, April libur, Mei libur gak? Kayaknya libur, kayaknya Mei. Soalnya habis Lebaran pisan itu. Ya, berarti buka-buka Juni. Girang nggak? Girang nggak? Biasa aja. Kalau libur sekolah girang ya. Kalau libur sekolah tanggal merah girang, ya. Tapi kalau libur ngaji 3 bulan. Nah, libur ngaji ini bukan berarti kita libur total. Kadang ada pengajian yang bulan puasa buka, hadir. Atau di tempat lain mungkin masih ada yang buka pengajian, hadir.
Jangan kita libur. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita begitu kalau mau urusan ibadah, ya, kalau mau urusan ibadah rada susah. Ya. Cari lagi pengajian. Di bulan Ramadan biasanya ada yang buka pengajian tuh. Habis subuh, kadang-kadang suka ada tuh. Habis sholat subuh suka ada yang buka apa namanya? Di masjid-masjid, di majelis taklim suka ada. Hadir. Kan kalau habis subuh biasanya banyak tuh kalau bulan Ramadan mah. Ya, karena habis sahur. Enggak begitu lapar, enggak begitu haus. Jangan jogging. Ya, ini hati-hati nih. Anak-anak muda, saya lihat di Vida tuh kalau pagi ya suka banyak yang pada keluyuran. Laki kek, terutama perempuan, jangan tuh. Ya, enggak bagus. Pakai celana, buka aurat, apalagi bulan puasa. Jangan. Bukan hal bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Ada begitu ajaran Islam. Olahraga kan, Beb. Olahraga bukannya nggak boleh, boleh. Riyadhah boleh, biar sehat badan, Tapi kalau dengan riyadhah yang haram ente kerjain, malah bukan dapat sehat, dosa ente dapat. Ente sholat juga riyadhah. Sholat tuh, itu riyadhah, itu olahraga. Iya. Ibu-ibu nyuci olahraga banget tuh, Bu. Nyuci, Bu. Perempuan tuh ya, nyuci, sholat di rumah, sholat duha, itu riyadhah. Ini aerobik. Di lapangan luas. Pakai training, pakai kaos. Itu lekuk tubuh terlihat sama orang lain, laki yang bukan mahram, haram hukumnya. Ya Allah. Jangan. Ya. Boleh aerobik dalam rumah, dalam kamar. Yang enggak kelihatan orang. Ini kelihatan sama orang-orang. Jangan. Haram hukumnya ya. Dijaga tuh. Ya, dijaga ilmu yang kita dapatkan diamalin. Mudah-mudahan insyaallah hidup kita barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mengucapkan maaf kepada para hadirin jamaah sekalian, mungkin banyak salah ketika menyampaikan ilmu, banyak kata-kata yang tidak bagus atau nyinggung atau apapun itu, akhlak saya kurang bagus atau kadang suka enggak hadir. Ya, ada kata Ustaz tadi diingetin tuh, Habib 2 kali enggak hadir, Bib. Giliran guru diingetin tuh. Giliran hadirin enggak ada yang diingetin ya. Ada enggak yang diingetin? Sewaya-waya. Tapi enggak apa-apa ya. Bagus diingetin begitu, berarti perhatian. Girang begitu diperhatiin. Alhamdulillah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ilmu selama setahun ini kita dapatkan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.